Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi. Kita saat ini ada di suasana Pesah. Dan 50 hari setelah itu kita memasuki hari raya yang keberapa? Yang keempat, yaitu hari raya Shavuot atau Pentakosta. Nah, saya seringkali ditanya oleh orang, saudara-saudara, karena selalu ada ungkapan begini, apa yang dimaksud dengan menghitung Omer? Nah, pagi ini saya akan ajak saudara untuk membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang menghitung Omer. Sehingga kita tidak bingung ketika orang tanya, apa sih menghitung Omer itu? Untuk itu saya akan ajak saudara membaca di dalam kitab Wayikra pasal 23, dan kita akan membaca mulai ayat 11 sampai ayat 16. Atau Wayikra pasal 23 ayat 11 sampai 16. Dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah Sabat, haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor anak domba yang sempurna, berumur setahun, sebagai persembahan bakaran bagi Yahweh. Dan persembahan sajiannya, 2/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh, bau harum yang menenangkan, dan persembahan curahannya, anggur 1/4 hin, dan roti juga bulir bakar serta hasil ladang. Kamu tidak boleh memakannya sampai hari yang sama, yakni sampai kamu membawa persembahan bagi Elohemu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan, sampai pada hari setelah Sabat yang ketujuh kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru bagi Yahweh. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, saudara-saudara. Dan di sini yang saya tekankan di ayat 15 dan ayat 16. Di sana dikatakan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat. Dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan atau 7 minggu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tunjukkan kepada saudara apa sih sebetulnya yang dimaksud menghitung Omer itu. Omer itu adalah berkas gandum seperti ini, saudara. Nah, orang-orang Israel, mereka biasanya pada waktu mereka selesai melakukan perayaan 7 hari raya, khususnya untuk perayaan Pesah, mereka menghitung Omer itu, menghitung berkas. Nah, baru nanti sampai pada hari yang ke-50 ada perayaan Shavuot.
Mereka pada waktu menghitung omer atau berkas gandum ini, saudara, yang nantinya akan dipersembahkan, mereka berdoa dengan doa yang saya tulis di situ. Ya. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Asher kitshanu pamitfotaf, fet zivanu al sefirat haomer. Nah itu mereka berdoa seperti itu. Artinya adalah diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, sumber dari semua makhluk yang mengkuduskan kami dengan mitzvot dan memerintahkan kita untuk menghitung omer. Saudara bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi itu mereka banyak sekali memberikan persembahan untuk Tuhan. Ada begitu banyak persembahan-persembahan yang mereka kenal, termasuk salah satu diantaranya adalah menghitung omer ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mereka saat menghitung omer, mereka memiliki nama-nama dalam tiap-tiap minggu. Saya ambil contoh seperti dari sini, ya, ini. Yang merah ini adalah yang disebut dengan Week of Hesed atau Minggu Kasih Setia. Ini selama 1 minggu. Ya. Kemudian yang di sebelah sini itu disebut dengan Week of Gevurah atau Minggu Kekuatan. Kemudian yang dari tanggal 15 sampai terus ke sini itu yang disebut dengan Week of Tiferet atau Minggu Keseimbangan. Kemudian dari sini ke sini, ya, itu yang dikenal dengan Week of Netzach atau Minggu Daya Tahan. Mereka memberi nama-nama itu. Kemudian yang ke sebelah sini, ya, ini Week of Hod atau Minggu Kemegahan atau Minggu Kerendahan Hati. Kemudian yang ini, yang berwarna biru ini, sebelah sini, ini disebut dengan Week of Yesod atau Minggu Akar atau Minggu Dasar. Kemudian yang ungu ini, yang disebut dengan Week of Malchut atau Minggu Bangsawan atau Kedaulatan. Saya tidak akan menerangkan ini, saudara, karena ini kalau diterangkan jadi lama. Karena materi kita bukan di sini. Materi kita adalah menghitung omer. Sehingga kalau ada yang bertanya, apa itu menghitung omer, kita bisa memahami. Namun demikian, saudara-saudara, kalau dikatakan menghitung omer, tadi di ayat 15 dikatakan, dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu. Nah, di sini ternyata ada 2 versi. Artinya yang dimaksud dengan setelah Sabat itu Sabat yang mana? Ini rupa-rupanya jangankan kok kita orang goyim, sedangkan orang Farisi dan Saduki saja mereka bertentangan untuk masalah ayat yang mengatakan setelah Sabat. Karena kalau kita mempelajari, maka kata Sabat itu ada yang disebut dengan Sabat mingguan, seperti kita beribadah pada pagi ini, kita ada di Sabat mingguan. Tetapi ada juga yang disebut dengan Sabat Gadol. Sabat Gadol atau Sabat Besar. Nah, Sabat Besar ini, saudara-saudara, itu adalah semua hari raya, apakah itu hari raya Pisah, apakah itu hari raya Hakamatsah atau roti tidak beragi, atau Yom Habikurim, atau Shavuot, atau yang lain, itu disebut Sabat Besar.
Jadi yang namanya Sabat besar itu tidak selalu jatuh pada hari Sabtu. Nah, di sini ternyata ada kontroversi antara orang Saduki dan orang Farisi. Orang Saduki berkata bahwa yang disebut Sabat di situ adalah Sabat mingguan. Berarti kalau kita lihat dari ayat ini, kata menghitung Omer setelah Sabat, berarti hari apa saudara? Hari Rishon, betul sekali, Rishon atau hari Minggu. Tetapi orang Farisi tidak demikian. Orang Farisi tidak mau menggunakan perhitungan itu, yaitu mereka berkata Sabat yang dimaksud di sini bukan Sabat mingguan, tetapi Sabat Gadol. Ya, jadi kalau Sabat Gadol berarti bisa saja itu setelah Pesah. Pesahnya tanggal berapa saudara? Tanggal 14 bulan Nisan. Jadi kalau setelah Sabat Gadol berarti tanggal 15 bulan Nisan. Betul ya saudara? Nah, di sini terjadi kontroversi. Terlepas dari siapa yang benar, kita ikutin saja apa yang orang Israel lakukan masa sekarang. Karena kalau kita berkata, oh kita ikutin yang Saduki, nanti orang akan menuduh kita, kok kamu ikutin Saduki, padahal Saduki kan tidak percaya akan kebangkitan. Ya toh? Lalu yang mana yang akan kita ikuti? Nah, oleh karena itu saya menggunakan konsep Farisi. Begitu juga dengan penanggalan yang kita ikuti saat ini, saudara. Sekalipun banyak orang yang menganggap kita salah, ya mereka berkata apa? Masa perayaan buah sulung kok hari Minggu? Tanggal berapa hari Minggu kita? 16 ya. Masa perayaan buah sulung kok tanggal 16, sedangkan perayaan Pesahnya itu hari Senin ya kemarin ya. Berarti kan jaraknya jauh. Padahal Yesus kan mati Pesah, bangkit Yom Habikurim. Bagaimana nih? Saya terus terang kasihan kalau melihat orang yang tidak mau belajar tetapi gampang menghina, saudara. Saya bukan gregeten tapi kasihan. Cobalah belajar di kitab Wayikra pasal 23. Di sana akan jelas sekali bahwa perayaan Pesah dan perayaan Hakamatsah atau roti tidak beragi itu ditentukan oleh tanggal, sedangkan perayaan Yom Habikurim itu bukan ditentukan oleh tanggal, tetapi ditentukan oleh hari. Ya, kalau saya tidak peduli orang mau ngomong apa, saya tetap pegangannya adalah kitab suci. Kitab suci yang ngomong begitu kok. Kalau begitu berarti Yesua seperti tahun ini, Yesua mati hari Senin, bangkitnya hari Minggu. Nah ini kasihan lagi saudara. Karena perayaan Pesah dan Hakamatsah itu ditentukan oleh tanggal, berarti dia tidak selalu jatuh pada hari Senin. Dia bisa saja hari Selasa, bisa saja hari Rabu, bisa saja hari Kamis, atau bahkan bisa saja hari Jumat. Ya toh? Nah, karena penentuannya itu tanggal, maka saya katakan pada saat Yesua mati dan bangkit kembali,
Tanggal itu jatuh persis 3 hari 3 malam sebelum Yesua bangkit. Sampai di sini paham? Ya, sebetulnya gampang saudara. Tapi karena tidak memahami ini, putar-putar sendiri, bingung sendiri, akhirnya apa? Dinyek, ngawur, salah. Ya, kasihan saya sebetulnya saudara. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, pengajaran para leluhur di dalam Talmud Babilonia Pesachim, ya, di 68b ayat 13 disebutkan bahwa hari raya Syavuot juga disebut sebagai hari raya Atseret. Nah, di sini ada keistimewaan saudara. Ini menghitung Omer ya, berkas dihitung 1, 2, 3 sampai ke 50. Nah, ketika hari raya Syavuot di sini, ya ini Syavuot, ini hari raya turunnya Torah. Nah di sini, maka perayaan Syavuot ini bisa disebut dengan Atseret. Nah di sini ternyata ada paralel penghitungan yang sangat unik sekali saudara. Makanya saya katakan kalau kita mempelajari pola Yahudi, itu kita bisa terkagum-kagum saudara. Kok bisa ya seperti ini? Kemudian yang saya sampaikan pada hari Rabu kemarin, ya ada kemiripan bukan antara orang Yahudi dengan orang Cina. Huruf-hurufnya itu semua memiliki alur kisah yang sangat menarik, saudara. Saya tidak akan menceritakan apa yang saya sampaikan kemarin, tetapi saya ingin menceritakan bahwa di antara hari ke-1 sampai ke-50 ini ada sesuatu yang unik. Coba kita lihat. Ya. Kata Asyeret memiliki arti kumpulan, tetapi kata ini sebenarnya berasal dari kata adzor yang artinya adalah stop atau berhenti. Hari ke-50 adalah Syavuot atau turunnya Torah bagi manusia. Nah, angka gematria 50 itu hurufnya adalah huruf Nun. Ya, saya berharap saudara masih ingat bukan? Huruf-huruf Ibrani ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het, Tet, dan seterusnya. 50 ini adalah angka gematria dari huruf Nun. Sedangkan perayaan 7 hari raya ditutup dengan hari raya Syavuot selama 7 hari. Dan ditutup dengan sebuah perayaan yang bernama Shemini Atseret dan Simchat Torah, dan pada hari ke-8. Nah, angka 8 atau angka gematria 8 itu adalah huruf Het. Apa sih artinya saudara? Artinya adalah jika kita menggabungkan 2 huruf Ibrani, maka akan mendapatkan kata Het ditambah Nun jadi Hen, yang artinya adalah kasih karunia. Wah, kalau saya pelajari ini luar biasa sekali. Makanya melalui turunnya Torah, kasih karunia itu muncul, saudara. Tetapi anehnya orang Kristen menolak Torah. Ini bagaimana ini, saudara? Pola Ibrani itu pola yang sangat unik, sedangkan Kristen itu polanya pola Yunani, sudah terhelenisasikan, jadi ngaco semua saudara. Sekali lagi di sini kita menemukan gabungan dari 2 huruf ini akan membentuk kata Hen
yang artinya adalah kasih karunia. Jadi melalui Torah muncullah kasih karunia. Kalau saya bicara kasih karunia, selalu orang-orang di luar sana, khususnya dalam dunia Kristen, mengatakan kasih karunia itu berarti kita mendapatkan keselamatan. Jadi Torah tidak berlaku. Ini ngaco, saya bilang ini bagaimana? Kalau Torah tidak berlaku, terus kita pakai aturannya siapa? Yesua tidak pernah bikin aturan baru. Andai kata Yesua bikin aturan baru di luar koridor Torah, saya punya keyakinan Yesua tidak mungkin ada pengikutnya, saudara. Dan Yesua pasti akan dianggap nabi palsu. Karena semua orang Yahudi itu pikirannya, saya boleh menyebut dengan Torah minded. Tidak mungkin mereka mengikuti orang yang anti Torah. Itu sebabnya Yesua itu menyempurnakan Torah. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Pada saat kita menghitung Omer selama 50 hari, saudara, para rabi mengajarkan bahwa angka 50 itu melambangkan 50 generasi dari manusia pertama Adam sampai Raja Yehoyakim, yaitu Raja Yehuda, ketika bangsa Yahudi diasingkan ke Babilonia. 50 hari penghitungan Omer itu sama saja dengan 50 generasi. Apa yang dapat kita temukan saat Sefirat HaOmer atau perhitungan Omer sangat menakjubkan, saudara, yaitu yang pertama, hari ke-20 penghitungan Omer itu jatuh pada tanggal 5 Iyar yang adalah disebut dengan Yom HaAtzmaut. Itu adalah hari kemerdekaan Israel. Jadi hari ke-20 itu sama dengan generasi ke-20, yaitu zaman Abraham atau Pirkei Avot di chapter 5 atau pasal 5 mengatakan bahwa ada 20 generasi dari Adam sampai Abraham. Abraham lahir tahun 1948 sejak penciptaan. Nah, di tahun ini pula Israel merdeka. Pertanyaannya sekarang, apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak, saudara. Ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh lakukan. Kemudian kita lihat, secara paralel kita menemukan fakta yang sama, bahwa negara Israel lahir tahun 1948 atau yang saya menyebut dengan istilah Hari Kemerdekaan Israel. Atau dalam kalender Ibrani itu tahun 5708. Tentu sejak penciptaan, ya. Nah, perhatikan bahwa angka 1948 itu sama persis dengan yang tadi saya katakan ini. Ya. Generasi yang ke-20 itu persis di zamannya Abraham. Kemudian kita lihat berikutnya, saudara. Tahun 5708. Yang ini ya. 5708 itu adalah tahun Ibrani untuk tahun Gregorian 1948. Sampai di sini bisa diikuti saya? Bisa ya, bagus. Lanjut ya, sekarang kita lihat. Tahun 5708 dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Tasak. Ya, terdiri dari huruf-huruf Ibrani. Tau, Sin,
dan Het. Nah sekarang perhatikan angka gematria ini saudara. Ya, Tau, Sin, Het ini kalau dijumlah, maka angka gematrianya adalah 708. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah melupakan. Melupakan kata tasat ini artinya melupakan. Artinya apa? Orang-orang Yahudi itu semua lupa penderitaan masa lalu. Mereka lupa akan masa-masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Mereka menatap hari esok yang penuh pengharapan. Jadi di sini kita menemukan satu paralel yang sangat luar biasa sekali. Kita lanjut saudara. Nah angka 708 adalah juga angka Ibrani dari Hen yang tadi saya sudah menyebutnya ya, huruf Het dan Nun. Nah ini disebut dengan Nun Sofit yang adalah Nun yang berubah bentuk menjadi Nun Sofit. Karena huruf Nun terletak pada akhir sebuah kata. Jadi kalau saudara membaca teks Ibrani, saudara, maka teks Ibrani itu yang akhir, Nun akhir dengan Nun biasa itu berbeda. Kalau Nun biasa kan bentuknya seperti ini. Betul ya? Tapi kalau Nun akhir, dia panjang kakinya. Ya, nah itu yang disebut dengan Nun Sofit. Nah, kemudian kita melihat kata Nun ini, saudara. Di dalam bahasa Ibrani, metode ini disebut dengan Sofiot. Nah, ada 5 Sofiot atau huruf yang kalau di bagian akhir berubah bentuknya. Nah ini. Pasti berubah bentuknya. Contoh Nun tadi ya. Kemudian huruf apa? Mem. Mem juga berubah bukan? Kalau memnya yang bukan akhir kan begini bentuknya. Sret, sret, kan begitu ya. Tapi kalau memnya akhir dia bentuknya bulat gini ya, kotak. Kotak boleh, bulat juga boleh. Ya. Nah, itu yang disebut dengan Sofit. Nah sekali lagi metode ini disebut dengan Sofiot. Ada 5 Sofiot lah itu ini saudara, yang artinya penutup. Di dalam alfabet Ibrani yaitu Kaf, Mem, Nun, P, Sade. Saudara lihat ini huruf-hurufnya. Ini huruf yang bukan di akhir, tetapi setelah akhir disebut kafnya kaf sofit. Bentuknya seperti ini, berubah bukan? Memnya juga berubah, nun juga berubah, p juga berubah, dan sade berubah. Kalau sade yang tengah kan seperti ini, nah gini ya. Tapi kalau sade di akhir atau sade sofit, dia akan begini, sret, sret ke bawah panjang. Ya. Nah, Hen itu memiliki nilai angka gematria 8. Kemudian Nun Sofit, nilai gematrianya 700. Kata Ibrani Hen, yang artinya kasih karunia, memiliki nilai angka gematria adalah 708. Maka saya katakan, apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak, saudara. Jadi dengan kata lain, Elohim mengatakan kepada kita bahwa lahirnya negara Israel tahun Gregorian 1948 atau tahun Ibrani 5708 adalah Hen atau kasih karunia. Tahun 1948 adalah tahun Hen, dan ini berhubungan dengan pembenahan diri sebagai persiapan kedatangan Mesias. Artinya apa? Artinya setelah orang dimerdekakan,
mereka harus selalu bersiap-siap menanti kedatangan Mesias. Tapi pertanyaannya sekarang, Mesias sudah datang atau belum? Mesias sudah datang belum? Sudah. Siapa bilang belum? Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tetapi bangsa Israel masih terus menanti. Kita juga menanti, tapi bedanya kalau kita itu menanti kedatangan Mesias yang kedua kali. Nah, ini yang saudara mesti ngerti, ya. Sekarang kita lanjut, saudara-saudara. Nah, sekarang di hari ke-33 dalam penghitungan Omer, ya. Hari ke-33 penghitungan Omer itu jatuh pada tanggal 18 Iyar, yang adalah disebut dengan Lag BeOmer. Lag BeOmer itu sering disebut sebagai Lag LaOmer di kalangan masyarakat Yahudi Sefardik adalah hari raya ke-33. Perhitungan Omer yang jatuh pada tanggal 18 Iyar untuk mengenang meninggalnya Rabi Simon Bar Yochai, ya. Nah, Rabi Simon Bar Yochai atau yang disebut dengan Rasbi, yang sering disingkat dengan Rasbi ini adalah seorang leluhur rabi yang berasal dari masa Tanaim, abad kedua Yudaisme. Rasbi adalah salah seorang murid dari Rabi Akiva, dan Rasbi dikenal sebagai penulis kitab Zohar yang sering dipakai di dalam Kabalah. Hari ke-33 itu sama dengan generasi ke-33, dan generasi 33 itu adalah generasinya Raja Daud. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak, saudara-saudara. Nah, sekarang kata Zohar. Kata Zohar itu artinya sinar pancaran. Kita semua sudah belajar bukan tentang kitab Zohar. Salah satu dari kitab-kitab yang terhilang yang sekarang ditemukan. Ya, kata Zohar itu artinya sinar atau pancaran. Nah, Raja Daud itu merupakan sinar atau pancaran dari Raja Mesias yang akan memerintah di era kerajaan Mesianik selama 1000 tahun atau kerajaan milenium. Ini juga kembali klop. Sama, saudara. Kita lanjut yang berikutnya. Sekarang hari yang ke-40 dalam perhitungan Omer. Hari 40 perhitungan Omer itu jatuh tanggal 25 Iyar dan disebut sebagai Mem BeOmer. Nah, Mem BeOmer ini dikenal sebagai hari kenaikan, yaitu hari di mana Yeshua terangkat ke Shamayim. Generasi yang ke-40 adalah merupakan generasi Raja Yosafat. Mengenai Raja Yosafat, saudara bisa melihat di dalam kitab Difre Hayamim Bet atau 2 Tawarikh pasal 17 ayat 3 sampai ayat 9. Nanti saudara baca sendiri di rumah, mengingat waktu terus berjalan. Kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Sekarang di hari ke-43 perhitungan Omer. Hari ke-43 perhitungan Omer itu jatuh pada tanggal 28 Iyar, yang adalah disebut Yom Yerusalem. Yom Yerusalem atau Hari Yerusalem adalah hari peringatan atas berhasilnya reunifikasi kota Yerusalem dan pemulihan kontrol Israel atas kota tua Yerusalem pada perang 6 hari di tahun 1967. Hari ke-43 itu sama dengan generasi ke-43, yaitu generasinya Raja Uzziah, ya, Raja Uzziah.
Seperti Israel berhasil menyatukan kembali kota Yerusalem, demikian juga kita melihat Raja Uzziah yang membangun kembali menara-menara di Yerusalem. Saudara bisa melihat generasi itu ada di Difre Hayamin Bet atau 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-9. Nah sekarang yang terakhir saudara-saudara, yaitu hari ke-49 perhitungan Omer. Hari ke-49 perhitungan Omer itu jatuh pada tanggal 5 Sivan atau yang disebut dengan Erev Shavuot. Hari ke-49 atau generasi 49 yaitu Raja Yosyahu. Itu ada di kitab Melehim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 24. Nah, disinilah akhirnya Torah itu diberikan kepada Moshe. Tetapi sayang sekali bangsa Israel melakukan perzinahan dalam roh dengan menyembah apa saudara? Patung lembu emas. Nah, di sini kita akhirnya tahu bahwa di dalam masa perhitungan Omer selama 50 hari itu ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan kepada saudara tentang apa itu menghitung Omer. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.